Malam teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ferdian Nugraha Fandi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Anata Dharma. Saya mengambil program studi manajemen. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang millennial need to improve digital innovation. Di sini ada 3 pokok pembahasan, yaitu manajemen dan manajemen innovation dan faktor pendorong digital innovation dalam perubahan manajemen bisnis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen. Nah, di sini manajemen itu didefinisikan sebagai suatu perencanaan, koordinasian, pengorganisasian, dan pengembangan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Di sini manajemen itu sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi dengan cepat dan mudah. Di sini juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang punya kepentingan dalam organisasi. Lalu yang selanjutnya, manajemen juga diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Lalu di sini juga manajemen memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama itu adalah perencanaan atau planning. Di sini perencanaan atau planning itu sangat penting dalam dunia manajemen, yaitu untuk menentukan secara keseluruhan tujuan perusahaan dan upaya untuk memenuhi tujuan suatu perusahaan. Di sini pastinya seorang manajer selalu bertindak sebagai seseorang yang mencari alternatif dalam mencapai tujuan akhir dari perusahaannya, yaitu meliputi dari jangka pendek, menengah maupun jangka panjang perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah organizing. Di sini fungsi organizing bertujuan untuk mempermudah manajer melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang sudah dibagi menjadi lebih efisien. Lalu selanjutnya adalah staffing. Di sini staffing mirip dengan organizing, namun penggunanya lebih luas. Bila organizing tadi hanya memperhatikan sumber daya manusia, maka staffing di sini lebih memperhatikan sumber daya secara umum. Contohnya itu tentang peralatan, perlengkapan, inventaris suatu organisasi tersebut. Lalu yang keempat yaitu adalah pengarahan. Di sini fungsi manajemen divisi yang keempat ini adalah sebagai suatu tindakan yang mengupayakan agar setiap anggota bisnis atau kelompok mampu mencapai sasaran dan target sesuai prosedur yang sudah direncanakan. Seorang manajer pastinya akan melakukan pengarahan jikalau terjadi masalah atau jika apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau controlling. Dari serangkaian rencana dan tindakan yang sudah dijalankan, perlu adanya pengawasan atau controlling di sini, yaitu untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja sumber daya perusahaan. Lalu di sini yang kedua adalah tentang manajemen digital innovation. Nah, untuk menentukan bagaimana sih manajemen digital innovation ke depan itu, di sini ada 3 tahapan perencanaan, yaitu adalah yang pertama adalah imajinasi, kedua desain, ketiga transformasi. Di sini imajinasi perlu dirumuskan sebagaimana inovasi bisnis yang dibayangkan akan dilakukan pada era digital saat ini dan akan mendatang. Jadi kita dalam tahapan ini kita membuat ide-ide atau berimajinasi apa sih yang ke depan yang akan kita tampilkan atau akan kita gunakan untuk mengembangkan suatu bisnis kita. Ini diperlukan sekali untuk para generasi milenial sekarang. Lalu yang kedua adalah desain. Di sini pada tahapan desain, bayangan inovasi yang bisnis yang disepakati di tahapan sebelumnya tadi itu mulai dirancang model bisnisnya, lalu kemudian dijadikan dasar untuk merancang arsitektur enterprise hingga roadmap implementasi untuk rancangan digital yang mendukungnya berdasarkan strategi digital yang telah disusun pada tahapan imajinasi. Nah, di sini kita mulai membuat rancangan-rancangan apa yang akan kita buat melalui ide-ide yang sebelumnya kita telah pikirkan untuk kedepannya. Lalu setelah itu kita akan mentransformasikannya atau mengembangkannya. Tahapan ini adalah tahapan yang paling akhir, karena pada tahap ini apa yang dibayangkan pada tahapan imajinasi dan dirancang di tahap
desain akan benar-benar diterapkan dalam operasional bisnis organisasi. Nah, di sini para generasi milenial harus mengembangkan ide-ide yang dari awal tadi, lalu mengembangkan rancangan-rancangan yang telah kita buat untuk jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang nanti, agar manajemen bisnis kita itu dapat berkembang suatu saat nanti untuk masa depan kita juga. Lalu di sini juga ada beberapa faktor pendorong digital innovation dalam perubahan manajemen bisnis. Di sini ada 3 faktor pendorong. Yang pertama yaitu perkembangan seluler. Di sini perkembangan telepon seluler telah menjadi perangkat utama untuk mengakses internet. Mayoritas lalu lintas online dunia juga berasal dari perangkat tersebut. Lalu yang faktor pendorong kedua yaitu Internet of Things. Pada tahun 2016 lalu, hampir 18 miliar piranti berbasis internet telah saling terkoneksi, yang mengakibatkan terciptanya konsep-konsep inovatif seperti smart homes contohnya. Lalu yang ketiga adalah big data, yang didukung oleh kemampuan komputer melakukan analisis yang kompleks atau advanced analytics. Pada tahun 2016 lalu internet global setidaknya telah mencapai 1,2 zettabyte atau 1,2 triliun gigabytes, yang terutama dipicu oleh peningkatan tren penggunaan media sosial melalui perangkat gawai. Dan selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan data penggunaan internet dari VR sosial. Nah, berdasarkan data ini bisa teman-teman lihat di sini disebutkan pada tahun 2020 ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia, dibandingkan tahun sebelumnya ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri ini. Berdasarkan total populasi yang berjumlah 271,1 juta jiwa, maka itu artinya 64%, setengah penduduk Indonesia telah merasakan akses dunia maya. Nah, presentasi pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun yang memiliki masing-masing jenis perangkat, diantaranya adalah mobile phone, smartphone, non-smartphone mobile phone, laptop atau komputer, tablet, konsol game, hingga virtual reality device. Nah, bisa dilihat dari data ini pengguna internet di Indonesia itu juga sudah banyak. Jadi kita sebagai milenial itu harus segera memperbarui atau menggunakan inovasi digital yang sudah berkembang di era ini. Nah, untuk menjadi penutup, di sini ayo kita sebagai generasi milenial tetap semangat untuk terus belajar dan terus mengembangkan dunia digital yang ada di Indonesia untuk kemajuan negara kita sendiri. Oke. Dan di sini juga saya akan menambahkan beberapa sumber-sumber yang mungkin teman-teman bisa mempelajari lagi. Di sini saya tampilkan di sini. Jika teman-teman ingin membukanya, silakan dibuka. Dan terima kasih.